Berlangsung di salah satu aula pertemuan di Kota Gorontalo, acara diskusi tematik dalam rangka hasil riset di sektor pariwisata digelar. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki dengan mengambil tema membangun pariwisata Gorontalo di era digital. Di era industri yang mengedepankan digitalisasi dan teknologi telah mengubah cara wisatawan dalam merencanakan perjalanannya, mulai dari cara mencari informasi destinasi wisata, memesan paket sampai dengan model pembayaran, sehingga hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para pihak dalam mengelola destinasi ketika masih melakukan pengelolaan pariwisata dengan cara-cara konvensional atau bisnis tentu tidak akan mampu mencapai tujuan mewujudkan Gorontalo sebagai destinasi nasional dan internasional. Pariwisata adalah sektor yang mampu menarik banyak aspek untuk berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. Oleh karenanya dalam RPJMD 2017-2022, pengelolaan pariwisata ditetapkan menjadi salah satu misi untuk mencapai masyarakat yang maju, unggul, dan sejahtera. Target wisatawan mancanegara selama kurun waktu 2017-2022 adalah sejumlah 42.300 orang dan target kunjungan wisatawan domestik 4.045.194 kunjungan. Hal ini berdasarkan target capaian kinerja per tahun. Kenaikan rata-rata wisatawan mancanegara adalah 351,75 orang per tahun. Adapun kunjungan wisatawan domestik adalah 33,643 kunjungan setiap tahun. Sedangkan sesuai data BPS rata-rata lama tamu menginap pada Mei 2018 selama 1,81 hari, sementara target pada 2018-2019 adalah 2 hari. Dengan data-data tersebut, para pengambil kebijakan dapat menentukan strategi yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja pariwisata Gorontalo ke depan. Inovasi menjadi salah satu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai hasil maksimal, di mana peran perguruan tinggi dan lembaga Litbang sebagai pusat riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan untuk memberikan input kepada para stakeholder dalam melakukan pengelolaan destinasi wisata. Kinerja kedua lembaga ini haruslah mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh industri pariwisata. Oleh karenanya, diharapkan melalui kegiatan ini lebih mengedepankan kerjasama dari masing-masing pihak agar tercapai pariwisata Gorontalo yang mendunia. Sektor pariwisata menjadi salah satu program unggulan oleh pimpinan kita, NKRI Jilid 2, pariwisata lebih mendunia. Itu merupakan salah satu unggulan daripada pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah, ini salah satu strategi yang paling utama yang harus kita akui, bahwa political will itu adalah salah satu strategi kita untuk memajukan sektor itu. Tinggal bagaimana kita melihat sektor pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Kita lihat kembali setelah ada political will, apa yang akan kita lihat? Aksesibilitas lumayan, transportasi, laut, udara, darat, Provinsi Gorontalo sekarang sementara semuanya dikembangkan. Pelabuhan udara kita, bandara, itu sudah tidak meragukan kita lagi. Kemudian transportasi darat antara Gorontalo, Sulawesi Tengah, kemudian dengan Sulawesi Utara, sementara digalakkan oleh pemerintah daerah. Karena strategi inilah yang menurut hemat saya yang harusnya menjadi desain pariwisata. Dulu kan kita merancang RIPAR tidak melalui mekanisme ini. Mestinya RIPAR itu melalui mekanisme, sekarang kan orang bilang evidence-based planning ya. Jadi perencanaan itu harus berbasis riset. Karena kalau tidak berbasis riset, maka semuanya terus ke tangan. Tapi karena kita orang tahu dari keunggulan, orang tahu dari desa yang dimana, maka uang yang sedikit, kan uang yang sedikit Pak. Provinsi, kabupaten kota ini uang sedikit kan? Maka dia jadi tahu pertama destinasi mana yang harus difokus. Apalagi karena kami ini
dalam rangka menuangkan yang menjadi rencana-rencana pembangunan yang ujung-ujungnya kan berbuntut pada anggaran. Ya, dengan anggaran yang sedikit kan tidak mungkin semuanya dipertangani, Pak. Baik provinsi maupun kabupaten kota. Maka kita butuh strategi. Kita butuh tahu apa sih kendalanya. Ada tadi infrastruktur, SDM, sarana prasarana, amenitas dan sebagainya. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.